وسمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. لا إله إلا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم سيدنا نور في القلب والنور في الحق والنور في السمع والنور بالحق حق. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa makin niki marak basin nini di dalam di kenunas ampura liside pada Raden seluruh selapu kau lebade di bayi balok kenunas sepaat dengan side pelinggih Raden di bisiril al-fatihah. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahumma salli wa sallim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kenuna sampura Raden dewek nini sak solah sak jeneng angen sak solah cahya sak solah pikiran sak solah sempurna lengan dunia wal akhirah. Kenunasan lamun nara cara tingkah lakun datok misalnya ampenan nggih kenunas ampura sedalam-dalam Raden. Ade ndak narak tersinggung ding kanggo terjauh beban nggih kenunas dalam-dalam di side karing sekali kengendeng maaf sedalam-dalam di side pada Raden nggih. Amin ya rabbal alamin. Niki ara pembahasan tentang pertanyaan nggih. Sak tiang sugulan niki peketuanan di side pada ampuk de ketuan diri ampuk de jawab diri Raden nggih. Sak pertama bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang tahu bahwa manusia itu ditanya oleh malaikat dan kira-kira ada tidak yang pernah membuktikannya? Pertama. Sak kedua, benar tidak manusia itu dicabut nyawanya oleh malaikat dan siapakah yang pernah merasakannya? Sak ketelu, di manakah hidup manusia setelah jasadnya itu hancur lebur menjadi tanah? Sak keempat, lalu siapakah yang bisa membela manusia esok dan kira-kira di mana letak neraka itu? Sak kelima, siapakah yang bisa menghitung pahala dan kepada siapa kita menerimanya? Keenam, apa sebab manusia itu bisa mati dan kenapa tidak bisa hidup atau bangkit seperti yang ada dalam surat Kahfi 309 tahun hanya sekedar tidur, bukan mati. Sak kepitu, siapakah yang paling dulu masuk neraka dan siapakah orangnya? Untuk apa kita disuruh sholat? Agar kita mengenal siapakah Tuhan kita. Pahala itu seperti apa dan surga seperti apa, juga dosa seperti apa. Yang ke-10, siapakah yang akan bertanggung jawab kalau kita ingin menuju keselamatan dunia dan akhirat? Sak pertama, siapakah yang tahu bahwa manusia itu ditanya oleh malaikat dan kira-kira ada tidak yang pernah membuktikannya? Kira-kira saya aran sawah mati berbada. Nah, sangka iya lengan tadi. Ternyata terbongkar cuman dongeng tok. Selama hidup kita cuman dicerita, apa balik datang malaikat sekedar cerita doang sudah takut. Kena na pendik. Sekedar cerita. Wah takut apa balik tidak tentu datang malaikat. Okay?
Ini sekedar cerita wah takut. Kenyataan dia nara. Sida tercerita, tembak jadi cabut si malaikat. Wah takut sida. Apa balik tidak nyata. Mu apa arti terima rezeki? Mu apa arti tersembayang dia tetap kena? Mu apa arti terpuasa dia tetap kena? Mu apa arti bersahadat lamun tersaksian dia tetap kena? Mu apa arti berzakat mun dia tetap kena? Sekedar cerita doang lemak jam tercabut si malaikat. Wah takut dia. Sembayang takut. Nih, berzakat takut. Lagu lamun was turun dengan apa saongkat pembadak diki. Mulai tak sombong manusia. No. Secara akal. Menurut dan tercerita mu takut sejari. Jari apakah benar solat itu sebagai solat permintaan atau doa? Kira-kira ia lain nak penting. Tuan. Solat kita kan disuruh sujud kepada Allah. Bukan solat itu sebagai meminta. Kena nak penting. Lagu kira-kira sida rasa apa pendek li sida besak. Sida sembahyang gara-gara takut tamur neraka kan? Kena nak pendek. Mudah-mudahan ada yang dek mereka. Sangka iya sida pikiran apa pendek. Ya makin-makin ini jangan dek. Tak dek berembik. Ndek sekarang nak pahala ni menaikkan kat ia lalu. Game salah lagu makin wah. Makin insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya-Allah diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya enggak wah ben tersiram nggih. Alhamdulillah. Saya enggak ambil terpikir dalam-dalam. Searan sujud yang lebih wajib daripada sujud itu adalah siapakah yang kau sujudkan? Ini siapa paling wajib? Apa sujud jok bayi balut, apa sujud jok dengan kampung, apa sujud isi dengan takut tertembak, apa sujud isi dia temu surga. Semuanya ini kosong. Dia narak mau napa apa. Di dalam suratul Al-Fatihah sebelum daripada membaca Al-Fatihah sudah dicatat di dalam sebelum kita membaca Al-Fatihah. Allah itu adalah zat yang maha suci, yang maha mulia, yang patut disembah. Dan tidak mungkin dia membutuhkan daripada hambanya, kecuali hamba butuh kepada dia. Dari kalimat ini kalau kita ambil, Allah Ta'ala dia butuh sida sujud. No. Nih, Allah itu zat yang sangat mulia, suci, sempurna, yang tidak membutuhkan makhluknya kecuali makhluk butuh dia. Apa sebab sida butuh melek ke tau, demeng kuah tau, engkah kebutuh jok saya. Kena nak pendek. Alhamdulillah. Ia cara pendek. Timak kita perintah di sini saya pun juga. Yang bani tanggung jawab dunia akhirat demi Allah. Dek tidak boleh sujud tengah siang sendiri. Saya tak kerja sujud. Saya tak kerja sujud. Munalah sana 2 jari. Ingat. Bicara tersujud, apa orang kata tangan dah. Ingat angan tu ni. Harap perintah tak girang lekat. Wah, terbadak lengan sedik manban. Lengan sedik man-man. Mami, unin saya di dalam angan. Kan jak sida berjanji, kajian Tuan Sulaiman nani. Terbaik sepikiran. Aro lepak bean. Mana pendah harap waktu. Nah, terbaik sida si penyakit. Padahal one waharak di dalam angan sida. Bung terbaik si pikiran. Itu yang disebut nafsu melawan daripada kehendaknya. Jikalau dia sudah berkehendak, maka jalanlah. Itu yang disebut sujud. Nah, yang pun terkena solat sampai paling tinggi. Ikuti kata kehendakku.
Lagu tuah tahu segera jak terpilu. Iya syarat ada diri tenung. Dis iman wadaruri ilaihi wa maksuduna ilaihi wa fardaniya. Allah ya Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Dalam kalimat ilahi, ya ilahi, coba belajar membaca daripada surat An-Nas. Ilahinna. Lamun secara akal, ilahi itu apa? Tuhan. Tuhan itu saya. Tuhan itu saya. Sambung si manusia? No. Ilahinnas. Siapakah manusia itu? Saya di bani aku. Demi Allah. Hancur. Dia tidak akan menemukan Tuhannya. No. Ilahinnas. Ilahi. Ilahi hanya Allah. Rasulullah mengatakan kepada seluruh halayak. Sahabatnya mengatakan, ilahi, 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 ilahi. Katakan ilahi, nyatakan ilahi, nyatakan ilahi. Padahal jelas-jelas Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada dalam diri manusia. Tetapi kita sendiri yang menolaknya. Maka mereka lebih senang menerima daripada nafsunya. Lebih senang menjalankan daripada nafsunya. Nafsu itu pertama, ingin kaya. Itu nafsu. Ingin disanjung. Itu nafsu. Ingin dipuja. Itu nafsu. Ingin selamat. Itu nafsu. Ingin dibanggakan. Itu nafsu. Ingin disebut. Itu nafsu. Yang dikatakan nafsun mutmainnah adalah keluar daripada nafsu. Maka nyatalah dia. Allah tidak bernafsu. Allah tidak mau memiliki. Dia ndik rugi tersujutan. Sak rugi manusia sak ndik nanau. Allah Ta'ala ndik tahu ndik rugi. No. Lamun manusia ndik nanau rugi. Ya ampun terboyak. Allah Ta'ala semata-mata dia tidak berawal dan tidak ada akhirnya. Tapi lamun manusia ada awal pasti akan Jadi kalimat niki pertama, bagaimana caranya merubah daripada sifat-sifat itu sendiri yang disebut bernafsu. Kembali kepada hal yang pertama. Yang mendengar adalah batinmu. Yang melihat adalah batinmu. Yang berbicara disebut kalamullah adalah batinmu. Yang bernapas melalui batinmu. Yang berpikir melalui batinmu. Yang bergerak melalui batinmu. Batin, apa yang disebut batin itu sendiri? Namun dia kena hati, manusia sesungguhnya tidak mempunyai hati. Kalau dia mempunyai hati, sama seperti kerbau. Sak berdua hati, manuk, sampi, kau, jaran. Deh, sebetul manusia dek berdua hati. Sak berduin cuman batin. Qalbun mu'minun ka baitullah. No. Bukan hati seorang mukmin. Qalbun mu'minun ka baitullah. Hidup semata-mata Allah.
Dialah tempat dari segala penciptaan, kemauan, kenyataan. Nah, inilah jawaban. Nomor sekian, nggih. Yang nomor 2. Benar tidak manusia itu dicabut nyawanya oleh malaikat? Dan siapakah yang pernah merasakannya? Kira-kira arak wah tercabut nyawa. Dah lah. Ya? Segera. Timak tidak masih hidup. Nggih. Cuman dia tahu. Nah, ni alhamdulillah dia tahu dikit. Wah, dia terjabut nyawa dan lagu dia tahu. Berun jawaban nomor 2. Pas waktu niki kekelem. Ya sugul roh niki lalu Yogyakarta berarti masih hidup doang arah. Waya-wayan malaikat maupun nanak jari papu baluk genjah langsung mati. Karena dia tahu. Karena itu masih sifat hidup. Yang disebut hidup min. Untuk menjalankan suatu pernapasan. Tetapi apakah yang bisa dia keluar? Roh itu yang mengetahui seluruh alam. Nah, ia seasli hidup di dalam hidup. Nura alaikum musiyam wa abadaka wa abataka illaihi wal marjasina alim. Allah ya Rabbi la ilaha illallah. Mundak sampai sekanggu-kanggun. Mundak sampai semilin-milin. Mundak paran tiakan kembang mimpi. Berpikirlah ke dalam. Kenapa roh ini bisa keluar? Tanpa melalui pemberitahuan. Kenapa roh bisa pergi tanpa pemberitahuan dan kembali kepada jasadnya tanpa mengetuk daripada pintu, tanpa mengetuk daripada jasadnya, tanpa memberitahu jasadnya. Oleh sebab itu, kapanpun disitulah pembelajaran daripada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Mun terlalu Yogyakarta, sida bercerita ke lemak-lemak. Wah ke Yogyakarta padahal sida dot awak delik kasur. En sekira bagus pegawaian. Tentu bagus impin sida. Sekira lengi pegawaian. Mara idak tepalek isi basong benggos-enggos lagu di narak dengan dengah. Ya ampun terkena mati ngimpi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbul Alamin. Tahu bengan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbul Alamin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, zat semata-mata yang maha suci dan mulia, dan data dia tidak akan mati-mati. Kitab adalah perjalanan dan kenyataan daripada apa yang dimau oleh Allah tanpa memberitahu daripada orang lain. Malaikat pun tidak akan tahu. Zalikal kita bula raiba fi bulayya bunayya. Dia tidak akan mengharap segala sesuatu. Dia tidak butuh untuk disembah. Dia tidak butuh untuk memiliki. Karena manusia tidak bisa memilikinya. Kecuali Allah milik jasad itu. Tuh. Zalikal kitabu la raiba fihi.
Hudal lil muttaqin. Hidup yang sangat sempurna. Hudal lil ihdinas. Hudal lil muttaqin. Ihdinas. Beda. Hudal lil muttaqin, kesempurnaan daripada ciptaan. Ihdinas, hidup yang berada di manusia. Langsung kepada yang nomor 3. Di manakah hidup manusia setelah jasad itu hancur lebur menjadi tanah? Kira-kira betahun. 100 tahun sujud ruku lamun mendek tahu Allah Ta'ala hancur. Pitu jelowah jari ulat. Jari lentak. Jari limpan. Jari tedes. Sifat. Ye jari binatang sakbel. Marak misal manok. Acong. Bawi. Jaran. Sampi. No. Nah hancur nawaknya. Betok hidup. Jangan semata-mata jikalau kita bertanya di mana tempat hidupmu setelah kamu masuk ke dalam kubur dan hancur menjadi tanah. Dendek sekedi-kedi Allah. Sekedi-kedi Allah. Allah doang dek neman tahu. Kok bani nyebut jok Allah. Termasuk kau mempitnah daripada الله الذي خلق السماوات والأرض وبقوته ومن الكائنات Allah. Ya Rabbi. Jelas-jelas Allah itu dia tidak jauh daripada ulat lehermu. Lebih dekat dari urat leher itu yang digali. Fil qalbi wa imami yaumal qiyamah Rabban samawati wal ardi wa ma yaumil akhir. Apapun di dalam perbuatanmu, apapun di dalam kenyataanmu, hei manusia. Jikalau kamu tidak mengetahui yang awal dan yang akhir, maka kau semata-mata akan berakhir. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Kullu semua. Kullu semua. Kullu semua. Nafsin nafsu. Ja'ikatul maut akan merasakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Berarti semua disuruh kullu nafsin. Semua hilangkan nafsumu. Kecuali hanya semata-mata Allah yang berjalan. Baru dia paham. Okay? Mati diri. Ampun tahu Allah Ta'ala. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Semua nafsu matikan kecuali hanya Allah. Bicara ya ampun Allah sak mendengar, Allah sak nenele, Allah sak ngeraos lagu bagus. Raos Allah tak ada kan?
Allah sak mikir, Allah begawian, Allah lampak, Allah nyiptaan, Allah selapu dalam tinduk maupun turas. Ndak lupa dalam angan dia sebut Allah. InsyaAllah selamat. Yang kanggu kena insyaAllah. Namun sida langsungan. Alhamdulillah. Sida tebeng tuan bi. Namun demi terima yang pun tiang kena insyaAllah. Namun sida dia kanggu kena insyaAllah. Sehingga sida nerima wa tebeng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sida masih. Fas'au ilaihi minakasira. Innallaha ganiyul anil alamin. Allah ya Rabbal Alamin. Segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantin B nomor pira baru? Nomor 4. Jawa selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau hidup kesongkok ni tidak bengkak lalu dalam keadaan tahu memang berhabli antau senang tu senang.